Baik, di sini saya akan menjelaskan alat yang dibutuhkan dari rangkaian tutorial cara pembuatan sistem warning suhu pada kandang ayam. Yang pertama terdapat breadboard. Yang kedua di sini kita menggunakan DHT22. Lalu menggunakan kabel jumper. Di sini ada kabel jumper male to female. Lalu kabel jumper male to male. Lalu kita menggunakan 3 buah LED dengan warna yang berbeda, merah, kuning, dan juga hijau. Dan yang terakhir, kita menggunakan ESP32. Selanjutnya kita akan memulai untuk merangkai. Yang pertama kita akan merangkai 3 buah LED ini ke breadboardnya. Untuk bagian anoda LED itu sebelah kiri saya, atau bagian yang lebih panjang. Kita tancapkan di breadboardnya. Lalu kita lanjutkan dengan LED warna lainnya. Yang kedua ini saya menggunakan LED berwarna hijau untuk bagian penerangan yang sedang atau suhu yang sedang. Dan dilanjutkan begitu pula dengan LED berwarna kuning. Untuk penempatannya bebas di mana saja, namun harus sejajar dengan di bagian breadboardnya ini. Itu bisa kita lihat, itu sejajar ya, sama. Selanjutnya kita akan mengambil ESP32 ini untuk disambungkan kepada 3 LED yang sudah ditancapkan. Selanjutnya untuk bagian ini kita membutuhkan pin ground atau yang akan digunakan dalam rangkaian ini itu lebih banyak, karena kan untuk di ESP-nya sendiri pin ground itu hanya terdapat 2, sedangkan kita membutuhkannya lebih dari 2. Maka caranya adalah kita harus menyambungkan pin ground tersebut ke bagian salah satunya, karena nanti salah satunya akan kita tancapkan untuk bagian DHT-nya atau sensor DHT-nya. Ini kita tancapkan ke bagian pin ground, lalu kita dimasukkan ke breadboard-nya. Nanti fungsinya di breadboard ini mereka akan mengalirkan aliran dari ESP32 atau di pin ground-nya tersebut ke sejajarnya itu yang tadi saya tunjukkan. Nah, sekarang kita akan memasangkan atau menyambungkan LED tersebut kepada pin ground. Ini kita menggunakan jumper male to male. Ini kita sambungkan kepada LED-nya ya. Itu jumpernya sudah disambungkan ke bagian pin ground. Nah, lalu kita akan sambungkan ke bagian katoda dari LED tersebut atau bagian LED yang lebih pendek. Selanjutnya sambungkan lagi ke bagian pin ground, lalu kita sambungkan lagi pula ke bagian katoda dari LED tersebut. Begitu pula dengan LED yang berwarna merah. Nah, untuk bagian seluruh katoda LED ini sudah tersambung ke bagian pin ground. Selanjutnya kita akan memasangkan atau menyambungkan bagian anoda dari LED tersebut. Untuk bagian anoda ini kita akan sambungkan ke pin yang ada di ESP. Ini saya sambungkan terlebih dahulu untuk kabel-kabel jumpernya ke bagian anoda dari masing-masing LED. Lalu akan saya sambungkan ke bagian pinnya, pin masing-masing LED. Untuk yang pertama, bagian pin LED berwarna merah akan saya sambungkan ke pin nomor 32, pin mode 32. Dan selanjutnya ke pin mode 33 dan juga 32. Begitu pula selanjutnya untuk bagian pin-pin tersebut. Kemudian karena pada proyeknya kita akan menghitung suhu, maka di sini kami menggunakan DHT22 yang dimana untuk simbol plus, minus, dan
outnya udah kami hubungkan dengan kabel jumper female to female, yang dimana untuk simbol plusnya akan kami hubungkan ke pin pada ESP32, kemudian simbol outnya akan dihubungkan ke pin pada ESP32 dan minnya akan dihubungkan ke ground pada ESP32. Kemudian untuk menghubungkannya kami menggunakan kabel female to male. Jadi yang pertama untuk kabel female-nya kita sambungkan ke pin pada ESP32. Kemudian untuk kabel male-nya kita tancapkan pada plus yang ada di DHT, yaitu di kabel warna coklat. Kemudian selanjutnya kita sambungkan pin out, yaitu di sini menggunakan D13. Kita pasang ke SP terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan kabel berwarna kuning itu dengan kabel warna hitam yang menghubungkan dengan out pada DHT. Dan yang terakhir kita akan menghubungkan kabel warna merah ke ground pada ESP32. Kemudian akan ditancapkan pada kabel berwarna putih yang menghubungkan pada simbol min pada DHT22. Jadi demikian rangkaian yang digunakan dalam proyek pengukuran suhu pada kandang ayam kali ini, yang dimana LED merah akan menunjukkan bahwa suhu kandang itu tinggi, kemudian LED kuning akan menunjukkan bahwa suhu kandang itu sedang, dan LED hijau akan menunjukkan bahwa suhu pada kandang itu rendah. Jadi di sini yang pertama adalah kita include terlebih dahulu library-nya. Di sini ada 3 library, yaitu wifi.h, thingspeak.h, dan dht.h. Wifi.h ini untuk konekin ke wifi-nya, kemudian thingspeak-nya untuk connect ke thingspeak-nya, dan DHT ini untuk connect ke DHT-nya. Soalnya kita membutuhkan DHT untuk mengukur suhu. Kemudian kita define DHT pin. Di sini kita koneksikan DHT-nya ke pin 13, maka dari itu di sini kita tulis 13. Kemudian define DHT type-nya. Di sini kita pakai DHT22, makanya di sini ada DHT22. Kemudian di sini DHT, terus parameternya DHT pin sama DHT type. Kemudian deklarasi invariabel lagi, LED 1 untuk LED merah dengan pin 21, LED 2 untuk LED warna hijau dengan pin 19, dan LED 3 untuk warna kuning dengan pin 18. Kemudian ada char SSID sama char password untuk ngisi nama WiFi sama password WiFi yang nanti kita gunakan. Kemudian ada WiFi client, kemudian ada my channel number sama my write API key. Ini kita ambil dari ThinkSpeak, channel ThinkSpeak yang udah kita buat. Jadi kita ngambilnya di sini, di API keys. Nah, kita ambil yang write API key. Yang kita masukkan ke sini. Terus habis itu ada last time, timer delay 1 sama timer delay 2. Itu untuk delay pembacaan suhu sama average suhunya. Kemudian di void setup, serial begin untuk mulai serialnya pakai 9600, kemudian DHT begin untuk memulai DHT-nya, kemudian ada pin mode untuk menyalakan LED-nya nanti. Di sini ada LED 1 output, LED 2 output, sama LED 3 output. Kemudian ada WiFi mode-nya, kita menggunakan WiFi SATA, kemudian ada ThinkSpeak begin untuk memulai ThinkSpeak-nya. Kemudian untuk di void loop-nya itu ada misal if WiFi statusnya tidak connect, maka akan memulai WiFi dengan delay 3 detik. Jadi misalkan WiFi-nya itu belum connect, maka akan kita konekkan secara otomatis menggunakan WiFi begin ini dengan
ID dan password yang udah dideklarasikan di atas. Kemudian kita delay 3 detik. Kalau misalkan berhasil connect, maka pada serial monitornya akan ada outputan connected. Kalau misalkan enggak, berarti enggak ada tulisan connected ini. Kemudian di sini kita deklarasiin variabel lagi, num temperatures itu adalah number temperatures nantinya yang kita buat untuk rata-rata. Karena suhu yang dibaca itu adalah setiap 3 detik sekali dan rata-ratanya itu diambil 15 detik sekali, maka dari itu num temperaturesnya di sini kita gunakan 5. Kemudian flow total temperaturnya itu kita kasih 0 terlebih dahulu. Kemudian ini di sini kita kasih looping for INTI sama dengan 0. Jadi misalkan I-nya itu masih kurang dari 5, itu maka I++, I-nya langsung melakukan looping sebanyak 5 kali kayak gitu. Nah, kemudian setiap looping itu kita kasih delay 3 detik untuk pembacaan suhunya, kemudian flow temperatur sama dengan DHT read temperatur. Jadi untuk membaca suhu temperatur dari DHT-nya. Kemudian di serial perinya itu akan keluar outputan suhu saat ini, kemudian membaca temperaturnya itu berapa. Nah, kalau misalkan DHT-nya itu bermasalah atau belum connect, maka akan keluar tulisan di serial monitornya fail to read temperature from DHT sensor. Nah, sedangkan untuk total temperaturnya, ini ada total temperatur plus sama dengan temperatur. Jadi, saat temperaturnya itu looping, itu nanti loopingnya itu akan dijumlahkan dan masuk ke variabel total temperatur, kayak gitu. Jadi, terus di sini ada percabangan lagi, misalkan temperaturnya tuh kurang dari sama dengan 25, maka pada serial monitornya akan keluar outputan suhu rendah, kemudian LED yang menyala itu adalah LED berwarna hijau, sedangkan LED berwarna kuning dan merahnya itu mati. Kemudian di ThingSpeak-nya, untuk statusnya di ThingSpeak set field 2,0. Jadi kalau suhunya itu rendah, maka statusnya itu 0. Kemudian misalkan temperaturnya itu lebih dari sama dengan 35, akan keluar outputan suhu sedang dan yang menyala adalah lampu berwarna kuning, sedangkan lampu warna hijau dan merah itu mati. Kemudian set field statusnya itu adalah 5. Dan yang terakhir kalau misalkan suhunya itu tinggi, maka akan keluar outputan suhu tinggi dengan lampu merah yang menyala dan statusnya itu 10. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Nah, untuk temperatur atau percabangan yang sudah tertera di atas ini, yang if else ini, nanti akan masuk ke set field atau field pertama yang ada di ThingSpeak. Nah, ini untuk field pertama yang masuk di ThingSpeak itu adalah temperatur kesimpannya. Nah, lanjut di sini ada keterangan in X sama dengan ThingSpeak write fields, my channel number, my write API key. Jika X itu sama dengan 200, maka dia akan ngeluarin outputan channel update suhu successful, atau nanti si temperaturnya ini sudah diupdate dan sudah masuk ke ThingSpeak-nya. Terus, jika selain itu, maka akan mengeluarkan outputan problem updating channel HTTP error code dan akan mengeluarkan kode error itu yang bagian mana. Nah, lalu di sini ada float average temperature. Ini tuh sebagai rumus dari average temperature atau suhu rata-rata. Nah, di sini ada total temperatur dibagi dengan num temperatur. Total temperatur, tadi kan di sini sudah ada yang ada 5 temperatur itu, nah dibagi ke 5 suhu itu. Jadi ini total dari jumlah keseluruhan suhu dibagi dengan kelima atau number temperaturnya tersebut. Lalu akan mengeluarkan serial print atau outputan average temperature. Terus di sini akan mengeluarkan outputan ngeprint juga average dari temperatur. Lalu di sini ada derajat Celsiusnya. Nah, untuk average temperature atau suhu rata-rata itu masuk ke field yang ke nomor 3 dengan memasukkan si average temperaturnya ini. Lalu setelah di delay itu akan terjadi delay selama 15 detik sebelum DHT-nya ini mendeteksi sensor atau mendeteksi suhu yang baru lagi. Lalu di sini ada in X juga ThingSpeak.writeFields. Jika
X-nya ini sama dengan 200, maka dia akan mengeluarkan outputan channel update successful, atau itu terjadi ketika sudah menemukan suhu rata-ratanya tersebut, maka akan mengeluarkan outputan atau dari serial println-nya ini channel update successful. Jika selain X-nya ini bukan sama dengan 200, maka akan mengeluarkan outputan problem updating channel HTTP code error. Di sini saya akan mencoba untuk running dari Arduino-nya. Bisa kita lihat di bagian serial monitor, di sini sudah mengeluarkan outputan connect. Connect ini merupakan tanda berarti WiFi-nya ini sudah tersambung. Lalu sini yang pertama itu DHT-nya sudah mendeteksi atau ngasih sensor kalau dia itu ada di suhu 31,30 ini, di mana suhu segini adalah dia tuh masuk ke suhu sedang dengan lampu yang menyala adalah berwarna kuning. Nah, ini di setiap suhunya ini update, dia itu akan mengeluarkan juga outputan channel update suhu successful seperti yang ada di sini. Nah, di sini ada average temperature. Average temperaturnya ini berdasarkan hasil dari jumlah suhu yang kedetek ini dibagi dengan ada berapa suhu yang kedetek gitu. Jadi kan ini kan karena ada 5 kali sensor, itu berarti total jumlah suhu ini dibagi 5. Nah, ini kita lihat dulu ya di ThingSpeak-nya. ThingSpeak-nya ini. Nah, di sini sudah terlihat ya. Tadi kan terlihat 31,30. Nah, di sini kan ada nih 31,3. Ini kan yang sudah naik suhunya. Nah, ini yang sebelumnya tadi. Terus ini dengan suhu rata-rata sama 31,3 karena di waktu yang sama di waktu yang berbarengan itu semua kelima suhunya itu berada di suhu yang sama atau sama-sama di 31,30 ini. Maka suhu rata-ratanya juga sama. Lalu tadi kan ini ada suhu yang sudah naik. Di sini ada 31,50. Di sini juga di bagian suhunya juga sudah mulai naik di sini 31,5. Nah, apakah dia sudah ada average-nya? Nah, sini sudah ada average-nya. Average-nya adalah 31,66. Untuk di ThingSpeak-nya dari suhu rata-ratanya sama di 31,66 dengan status 5. Status 5 ini menunjukkan kalau suhunya ini masuk ke suhu sedang. Sekarang saya akan mulai untuk menaikkan suhunya. Nah, di sini akan sambil saya kasih tunjuk ya, untuk kenaikan suhunya ini perubahannya apa di bagian rangkaiannya. Nah, ini kan untuk di bagian Arduino-nya, itu sudah terlihat ya. Ini dari suhu 33,10 ke suhu 36,40 ini sudah mengeluarkan outputan suhu tinggi dan juga output channel update suhu successful, di mana berarti si sensornya ini sudah ngasih updatean sensor kalau dia tuh suhunya sudah naik ke suhu 36,40. Dan juga di sini ada average-nya. Di sini saya akan menunjukkan dari rangkaiannya. Nah, di sini kan kebetulan masih suhunya tinggi di suhu 35,50. Nah, makanya di sini di rangkaiannya itu LED berwarna merah. Ini akan saya coba untuk menurunkan suhunya. Nah, dia untuk di rangkaiannya suhu atau LED yang menyala adalah di LED berwarna kuning. Tandanya untuk LED warna kuning ini adalah suhu sedang. Di situ di Arduino sudah ada terdapat keterangan suhu itu sudah masuk di bawah sama dengan suhu 35 derajat Celcius. Di situ terdapat suhu sebesar 34 derajat Celcius. Maka dari itu untuk bagian rangkaiannya itu LED yang menyala adalah LED berwarna kuning. Nah, sekarang kita cek lagi di ThingSpeak-nya. Tadi nih, nah ini kan sudah ada ya, dia ini pada saat suhunya itu tinggi, maka grafiknya pun akan ikut naik. Di sini, ini kan tadi sempat untuk di suhu 38,3, lalu mulai di sini saat mulai menurunkan suhunya itu masuk ke 35,5 dan terakhir ke 34,7, di mana 34,7 ini sudah masuk ke suhu sedang. Nah, untuk bagian statusnya juga sudah update yang tadinya
suhu sedang ini karena kita naikkan tadi suhunya ke objek yang lebih panas. Ini suhunya itu naik dan memiliki status 10. Untuk status 10 ini memang untuk suhu yang lebih tinggi. Lalu tadi saya turunkan lagi dan dia menjadi statusnya itu status 5 karena dia suhunya sedang. Lalu untuk bagian rata-rata, ini sudah sesuai dengan yang ada di Arduino. Tadi kan karena suhunya dinaikkan, ini maka grafiknya pun ikut naik. Nah, kita cek untuk yang bagian terakhir ya. Average yang terakhir itu ada di 33,32. 33,32 ini, oh di sini belum update. Di sini ada yang terakhir yang 35,5 dulu. Nah, 35,5 kan di sini. Tadi itu kenapa yang di ThinkSpeak belum update? Karena dia belum selesai di bagian sini. Channel update successful. Ini tuh fungsi untuk keterangan atau ngasih informasi kalau si average-nya ini sudah diupdate ke ThinkSpeak. Nah, di sini sudah ada di average yang 33,32. Di sini yang sesuai yang ini ya, yang terakhir. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian.